Shalom jemaat sekalian, hari ini adalah hari yang khusus bagi orang percaya, yaitu memperingati dikatakan sebagai hari Rabu Abu, Ash Wednesday, yang menandakan dimulainya masa Prapaskah atau masa Lent dalam kalender gerejawi. Bagi orang pada umumnya menganggap bahwa ini adalah milik perayaan dari gereja Katolik, tetapi sesungguhnya Rabu Abu merupakan suatu upacara yang sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dikatakan sekitar abad 2 atau abad 3 telah gereja mula-mula telah memasukkan Lent ini dalam kalender gerejawi. Jadi sekitar 1800 tahun yang lalu, jauh sebelum ada pembedaan Katolik dan Protestan. Oleh karena itu, mari kita memperingati Rabu Abu ini saya mengajak kita membaca dari Mazmur 51 ayat 5 sampai ayat 6 berkata demikian. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat Mazmur 51 ini, ada suatu persoalan yang digumulkan oleh penulis, yaitu Raja Daud, yaitu berkaitan dengan dosa. Dan kita juga menyadari bahwa penggambaran yang Daud berikan ini sungguh merupakan penggambaran dari pergumulan manusia akan dosa. Karena masalah yang terbesar dan paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah mengenai dosa ini. Kalau kita lihat di dalam Alkitab juga mengajarkan mempersonifikasi dosa ini sebagai pribadi yang mengintip di balik pintu, menunggu kita lengah dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Atau di dalam Kejadian 4 ayat 6. Rasul Paulus memberikan gambaran lebih jauh bahwa dosa itu memperbudak, dosa itu membelenggu, menjajah dan memperbudak orang-orang atau memperbudak manusia, sehingga hidupnya hanya melakukan dosa di dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita melihat Daud kemudian bahkan menggambarkan lebih jauh lagi. Daud mengatakan bahwa dalam kesalahan manusia diperanakan dan dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jelas sekali suatu kesadaran bahwa sejak dari kandungan, bahkan ketika kita lahir dan ketika kita hidup, manusia berhadapan dengan dosa dan belenggu dosa. Oleh karena itu, kita mungkin akan terkejut ketika mendengar berita, kok bisa ya seorang suami Kristen kemudian melakukan KDRT, menganiaya istrinya, kemudian menceraikan istrinya. Itu kan sudah dilarang di firman Tuhan. Atau kita mengatakan, kok bisa ya seorang majelis atau seorang hamba Tuhan mempunyai kehidupan ganda. Kalau di gereja kelihatannya baik sekali, tetapi kalau di tempat usaha, pekerjaan atau rumah tangga, wah, luar biasa berbedanya 180 derajat. Atau kita mengatakan, kok bisa aktivis-aktivis gereja yang setia melayani tetapi juga setia melakukan korupsi ataupun judi online? Kenapa bisa demikian? Nah, jemaat sekalian, Bapak David Paulison telah memberikan peringatan kepada kita bahwa ada 3 oknum yang bekerja sama dengan apik untuk menjatuhkan orang percaya, yaitu kedagingan kita yang selalu ingin dipuaskan, kemudian prinsip-prinsip dunia yang menjauhkan kita dari prinsip Allah, dan si iblis yang terus menggoda kita, menjauhkan kita untuk hidup jauh dari Allah. Kita soroti khusus yang pertama, yaitu tentang kedagingan kita. Ketika penulis Mazmur mengatakan dalam dikandung dalam dosa dan lahir sebagai manusia berdosa, maka kecenderungan hati kita dan pikiran kita adalah melakukan hal yang tidak sesuai dengan standar Tuhan, atau kita melakukan dosa. Dan sebagai orang percaya, kalau kita mau jujur, maka kita akan mengatakan bahwa sulit mengatakan bahwa kita benar-benar bebas dari pengaruh dosa. Selalu ada pikiran kehendak yang menggiring kita untuk berdosa. Nah, Rabu Abu ini mengingatkan kita bahwa kitalah manusia berdosa, menghadapi akibat dari dosa itu dari pertama kali dilakukan Adam dan semua keturunannya, yaitu kita mengalami kematian dan akhirnya kita kembali menjadi debu nantinya.
Dan ketika kita mengingat keberdosaan kita, maka sesungguhnya kita jangan berhenti hanya mengingat bahwa kita ini manusia berdosa dan dibelenggu oleh dosa. Dan seharusnya kita lanjutkan dengan kita mengingat ada juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan menanggung dosa kita. Pada salib Kristuslah maka kita bisa melihat bahwa pengampunan itu Tuhan sediakan bagi orang yang datang dan meminta pengampunan kepada Yesus Kristus. Nah, ketika saya remaja, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saya berusaha menjadi orang yang baik, menjadi anak yang baik, melakukan yang baik di mata orang, termasuk katanya anak baik. Tetapi saya sungguh menyadari ada sesuatu di dalam hati saya itu yang memberontak, yang terkadang akhirnya saya nyumpahin orang lain, kata-kata kotor, memaki orang itu tidak di mulut saya, tetapi di dalam hati saya maki-maki orang tersebut. Sesuatu yang tidak kelihatan, itu kelihatan luarnya baik, tetapi di dalam hati itu kata makian, kotor dan dosa itu banyak dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai akhirnya saya mengaku dosa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan menyucikan saya, memampukan saya untuk bisa menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi di masa lain Rabu Abu ini kita mengingat bahwa kita manusia berdosa dan kita memang membutuhkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Selamat menjalani masa Prapaskah hari yang pertama. Tuhan memberkati kita sekalian.